Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya, karena hari ini pasti akan kita bisa lewati. Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini Minggu 29 Mei 2022 berjudul Pokoknya Mologi. Dalam Matius 5 ayat yang ke-43, Matius 5 ayat yang ke-43 demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sahabat Bapak Ibu, bagi kita yang sudah memiliki paham pokoknya mologi, maka kita sangat susah untuk dapat menerima berkat kekal dari Bapa. Pokoknya mologi merupakan mental block yang dibangun atas kebenaran murni yang tidak sesuai dengan kebenarannya sendiri. Jadi menurut dia, kebenarannya itu lebih benar daripada kebenaran yang murni berdasarkan Alkitabiah. Dan hal tersebut sebenarnya merupakan perangkap iblis yang sudah turun-temurun diturunkan kepada kita termasuk orang percaya. Pokoknya kalau ikut Tuhan itu selalu menerima berkat-berkat, dan berkat itu konotasinya selalu bersifat hal-hal yang lahiriah, materi dunia. Pokoknya ikut Tuhan akan menerima mujizat-mujizat. Aku pasti ditolong Tuhan, tetapi selalu pakai versi kita sendiri manusia. Pakai versi kita manusia. Namanya kalau Tuhan tolong berarti begini, dan begitu. Pokoknya mologi. Nah, ayat Alkitab yang barusan kita dengar mengandung makna bahwa bangsa Israel saat itu sudah mendengar loh kebenaran melalui hukum Taurat. Yakni apa? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi bila kita baca atau dengar kelanjutannya atau dalam ayat sesudahnya, maka kita akan menemui bahwa kita tidak boleh membenci musuh kita, melainkan kita harus mengasihi musuh kita. Kita bahkan juga harus mendoakan mereka. Ada yang menarik sahabat Bapak Ibu dari ayat tersebut. Dari hal tersebut kita perlu menyadari bahwa kita tidak boleh memiliki paham pokoknya mologi. Pokoknya mologi firman Tuhan Musa ajarkan, yaitu kasih sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kok sekarang mau dirubah oleh Yesus? Kan banyak kita berpikir seperti itu ya. Pokoknya mologi, pokoknya ikut Tuhan begini, ikut Tuhan begitu. Nggak mungkin begini, nggak mungkin begitu, nggak mungkin menderita. Selalu ada dalam penyertaan Tuhan tanda kutip menurut versinya sendiri. Yang bahaya apalagi pokoknya mologi kita mengikut Tuhan dari konsep berkat dan mujizat atau konsep perjanjian lama. Perlu kita ketahui bahwa perjanjian lama adalah pengantar bagi kita untuk masuk pada perjanjian yang baru. Nah, sedangkan kita hidup dalam perjanjian baru. Kita merupakan umat perjanjian baru. Perjanjian lama berbicara agama, sedangkan perjanjian baru bukan hanya sekedar agama, melainkan hidup kita, kekristenan kita itu kita semakin seperti Yesus. Untuk itu kita harus hidup dalam kerangka berpikir juga umat perjanjian baru. Bukan berarti berkat dan mujizat sudah tidak berlaku. Semua itu akan terjadi bila Allah menghendakinya. Sehingga fokus kita bukan lagi di situ, melainkan hanya fokus kepada progres hidup kita yang harus semakin memiliki keserupaan dengan Yesus. Sama halnya saat kita masih anak kecil, tentunya orang tua yang berusaha dengar kita saat kita masih anak-anak supaya semuanya dipenuhi oleh orang tua kita. Tetapi saat kita hidup semakin dewasa, maka kitalah yang akan berusaha mendengar suara orang tua kita. Untuk itu mari tinggalkan paham pokoknya mologi. Kita terus memiliki kerendahan hati untuk terus belajar kebenaran dan bahkan menghidupi kebenaran tersebut dalam keseharian kita. Demikian Chapter Message hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.